Pemikiran dalam manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan termasuk akuntansi, manajemen aset tetap mendapatkan dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegritaskan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Pemikiran dalam manajemen keuangan melibatkan ada 3, yaitu menyusun strategi, mengambil keputusan, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Lingkup manajemen keuangan. Perencanaan bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, pengelolaan kas, dana untuk menumbuhkan, menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi untuk dengan rencana bisnis. 2. Penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengelolakan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. 3. Pengelolaan dan menilai risiko. Bidang ini memiliki manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko. 4. Prosedur manajemen keuangan. Dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktor pembayaran, 5, dan laporan dengan aman dan akurat. Fungsi manajemen keuangan yaitu 1. Mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. 2. Merencanakan keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. 3. Pengelolakan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. 4. Pengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. 5. Mengakui dan melakukan merger. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategis kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar yang konfliktif. 6. Penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan membeli peralatan baru. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam manajemen keuangan. 1. Memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. 2. Melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. 3. Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. 4. Mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. 4. Interaksi yang efektif dengan investor dan direktur. Hubungan antara akuntansi dan keputusan yang dihasilkan. Akuntansi dan keputusan yang dihasilkan memiliki hubungan yang erat karena akuntansi menyediakan informasi keuangan yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan. Ada beberapa, yaitu 1. Memberikan informasi keuangan. 2. Membantu perencanaan penganggaran. 3. Menilai kinerja perusahaan. 4. Mendukung keputusan investasi. 5. Membantu manajemen risiko. 6. Memastikan kepatuhan regulasi.
Akuntansi sebagai sistem informasi. Makna akuntansi sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses mengidentifikasikan, pengukuran, serta melaporkan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian yang mengambil keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Peran akuntansi sebagai sistem informasi yaitu penyediaan laporan keuangan berdasarkan pengambilan keputusan, penambahan modal bisnis, audit, dan pajak. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu 1. Input data akuntansi, 2. Proses pemrosesan data akuntansi, 3. Output informasi akuntansi, 4. Pengguna informasi. Etika dalam akuntansi manajemen. Etika bisnis dalam akuntansi manajemen sangat penting untuk menjadi integritas, transparansi, dan kepercayaan dalam pengolahan keuangan perusahaan terbagi menjadi 6. 1. Kejujuran dan transparansi, 2. Tanggung jawab dan profesional, 3. Kerahasiaan, 4. Keadilan dan objektivitas, 4. Kepatuhan terhadap peraturan, 5. Menghindari konflik kepentingan. Peran akuntansi berprofesional untuk kepentingan umum. Akuntansi profesional memiliki peran penting dalam kepentingan umum, terutama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam laporan keuangan. Terbagi menjadi 6, yaitu 1. Menjaga transparansi keuangan, 2. Mendukung akuntabilitas dan tata kelola yang baik, 3. Mencegah dan mendeteksi kecurangan, 4. Mendukung pengambilan keputusan ekonomi, 5. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan, 6. Memberikan konsultasi dan perencanaan keuangan. Kesimpulan, manajemen keuangan dan akuntansi adalah dua aspek yang saling berkaitan dengan operasional perusahaan. Manajemen keuangan berfokus pada pengelolaan dana, sedangkan akuntansi bertindak sebagai sistem informasi yang menyediakan data keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi dan etika bisnis sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan